Shalom, saudara-saudara sekalian, para peserta Konvensi EE Indonesia ke-19 tahun 2021, dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Board Nasional EE Indonesia dan semua pengurus EE Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di acara Konvensi EE Nasional seluruh Indonesia tahun ini. Perlu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Paulus Surya. Saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Sekaligus saya juga adalah alumni EE Indonesia yang berpusat di Malang. Saya alumni tahun berapa agak lupa, tapi yang pasti saya lulus. Lulus atau lolos saya juga lupa. Yang pasti saya dapat sertifikat dan yang lebih penting saya mempraktekkannya. Tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah memaknai penderitaan. Tema ini adalah subtema dari tema besar Konvensi EE kali ini, yaitu berdampak di tengah krisis. Nah, untuk topik atau tema memaknai penderitaan, mari kita membaca Alkitab dari Markus 10 ayat 28 sampai 30. Markus pasal 10 ayat 28, 29 dan 30 saja. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekaligus disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau Konvensi Nasional Indonesia EE tahun 2021 ini kembali boleh berlangsung, dan di tengah akan situasi pandemi yang masih belum selesai, Tuhan, kami rindu untuk tetap boleh berdampak di dalam boleh mengabarkan Injil Yesus Kristus. Kami rindu supaya penginjilan dengan cara evangelism explosion boleh terus Tuhan pakai, sehingga boleh berdampak di dunia, di sekitar kami boleh terus Tuhan pakai. Dan biarlah melalui akan Konvensi EE Nasional Indonesia ini, kami boleh diperlengkapi dan dimotivasi untuk terus hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Injil Kristus. Dan berkati Tuhan untuk sesi ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sehubungan dengan memaknai penderitaan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca. Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami, hamba-Mu yang menguraikan, dan setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, tanggal 18 November 2020, CNN News memuat berita tentang seorang aktor yang bernama George Clooney. George Clooney adalah seorang aktor film yang terkenal. Film-film yang dibintanginya antara lain berjudul Gravity, Ocean's 11, Syriana, dan sebagainya. Nah, yang menarik, CNN memuat berita bahwa George Clooney ini memiliki 14 teman dekat. Suatu kali dia membuat satu kejutan bagi teman-temannya ini, yaitu dia menyiapkan uang tunai untuk 14 sahabatnya ini dalam 14 koper
masing-masing dapat 1 koper. Dan saudara tahu masing-masing koper berisi uang berapa dolar? Masing-masing koper berisi 1 juta dolar Amerika. Sekitar 14 sampai 15 miliar rupiah. Suatu jumlah yang besar, saudara-saudara. Sangat beruntung ya menjadi sahabatnya George Clooney. Saudara mau menjadi sahabatnya George Clooney? Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa kita sebenarnya memiliki sahabat juga yang memberi berkat kepada kita seperti yang dilakukan George Clooney ini, bahkan melebihi, yaitu baik berkat-berkat jasmani tetapi khususnya berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus sebagai sahabat bagi kita orang percaya menjanjikan berkat yang melimpah kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau hidup mengutamakan Dia dan Injilnya. Saudara-saudara, di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30 yang telah kita baca tadi, di situ dicatat ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kalau kita melihat versi paralelnya di dalam Injil Matius, maka ada tambahan kalimat, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Tambahan kalimatnya adalah, jadi apa yang akan kami peroleh? Apa yang akan kami peroleh? Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku, dan karena Injil, termasuk saudara-saudara yang mau menginjili dengan cara Evangelism Explosion, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya, ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan penganiayaan di situ? Disertai dengan penganiayaan. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan di situ, saudara-saudara? Saudara-saudara, kata penganiayaan itu dari bahasa asli, bahasa Yunani, yaitu diokmo. Penganiayaan di Injil Markus cuma dipakai 2 kali. Yaitu di dalam Markus 10 ayat 30 ini, dan sebelumnya di Markus pasal 4 ayat 17, di mana di situ disejajarkan dengan penindasan. Dan kalau kita melihat oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 35, disejajarkan kata penganiayaan itu dengan penindasan atau kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, dan mara bahaya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan di sini itu bisa mencakup berbagai macam penderitaan hidup yang akan dialami oleh kita, orang-orang yang hidup bagi Injil Kristus yang mengutamakan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Filipi 1 ayat 29 itu mencatat, kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara-saudara, Markus 10 ayat 28 sampai 30 ini pada dasarnya mengajarkan bahwa jika saudara dan saya hidup mengutamakan Tuhan, hidup mengabarkan Injilnya, maka berkat-berkat Tuhan termasuk penderitaan akan menyertai kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang penting untuk saudara dan saya renungkan saat ini adalah, mengapa penganiayaan yang mencakup berbagai penderitaan hidup termasuk dalam daftar berkat-berkat Tuhan bagi kita orang yang mengabarkan Injilnya, bagi kita yang mengutamakan Tuhan? Mengapa penderitaan itu termasuk dalam daftar berkat-berkat Tuhan ini? Nah, saudara-saudara, ada beberapa jawaban yang bisa kita lihat berdasarkan konteks dari Markus 10, 28 sampai 30 ini. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa penganiayaan yang termasuk di dalamnya penderitaan hidup
akan menyertai, termasuk di dalam berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita, orang yang mengabarkan Injil yang mengutamakan Tuhan. Yaitu yang pertama-tama untuk menunjukkan bahwa the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Bukan di sini, bukan saat kita hidup di dunia ini. Yang terbaik itu nanti di dalam hidup kekal. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 29-30 bahwa bagi orang-orang yang percaya, yang hidup mengutamakan Tuhan dan Injilnya, dengan meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan bapaknya, anak-anak dan ladangnya, di masa kini akan dapat 100 kali lipat. Di masa kini. Apa artinya saudara-saudara? Ini bukan hurufiah 100 kali lipatnya itu, tapi menunjukkan bahwa berkat-berkat Tuhan akan melimpah, khususnya dalam hidup berelasi dengan saudara-saudara seiman kita di dalam Kristus. Namun di tengah kelimpahan berkat-berkat Tuhan yang tentunya akan membawa sukacita hidup ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa di masa kini, Tuhan Yesus ingatkan akan ada penganiayaan, penderitaan, yang bagi penerima Injil Markus itu menunjuk pada aniaya atau penderitaan karena kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Nero. Itu sedang Kaisar Nero itu menganiaya orang-orang Kristen. Dengan menyebutkan adanya penderitaan, bahkan penganiayaan yang menyertai orang yang mengandalkan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Injil Kristus, Tuhan Yesus mau menekankan the best is yet to come. Yang terbaik belum sepenuhnya memang digenapi. The best itu menunjuk pada hidup yang kekal, yang tanpa penderitaan nanti. Jadi pengharapan kita bukan hidup di dalam dunia ini, tetapi di dalam hidup kekekalan di mana Tuhan menjanjikan dengan pasti. Jadi saudara-saudara sekalian, jikalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang mengutamakan Tuhan dan memberitakan Injilnya, termasuk melalui metode EE, mengalami penderitaan, mungkin dicela, difitnah, bahkan dianiaya, ketahuilah bahwa kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu memang belum sepenuhnya datang. Belum sepenuhnya digenapi. Yaitu saat kita bertemu dengan Kristus itu baru digenapi. Saudara-saudara, di suatu daerah di India, pernah ada misionari yang melayani di sana. Setelah dia berbulan-bulan melayani, ternyata belum satu orang pun bertobat di situ. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah melayani bahkan hampir setahun, belum ada orang yang bertobat. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu. Aku ingin supaya satu orang dulu saja yang bertobat, Tuhan. Tapi kalau bisa adalah kepala suku. Karena kalau kepala suku itu bertobat, maka nanti anak buahnya itu akan dengan mudah juga bertobat. Dia berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Suatu kali tatkala sore-sore dia itu berdoa, ternyata rumahnya itu diketuk oleh seseorang. Lagi dia membuka, ternyata kepala suku datang. Wah, dia pikir ini doa saya dijawab oleh Tuhan nih. Lalu kepala suku itu ngomong begini lagi, Pak, saya tahu Bapak ini suka berdoa. Saya ini sakit, Pak. Saya minta untuk bisa didoakan oleh Bapak. Wah, saudara-saudara, misionari itu senang sekali. Dia dalam hati berdoa, Tuhan, tolong supaya saya mendoakan kepala suku ini bisa sembuh. Jadi dia bisa bertobat, terima Tuhan Yesus, maka anak buahnya nanti juga akan bertobat. Jadi kemudian pada waktu mau mendoakan, misionari ini berkata kepada kepala suku itu tentang Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, saya akan mendoakanmu dan berdoa kepada Allah yang namanya Yesus. Kepala suku itu mengatakan, saya tidak peduli Allah itu namanya siapa, tolong doakan saya karena saya ini sedang sakit.
Akhirnya misionari itu mendoakan. Saudara-saudara, di tengah-tengah misionari itu sedang mendoakan akan kepala suku ini. Rupanya kepala suku itu hanya berpura-pura. Kepala suku itu tidak suka dengan misionari ini. Tatkala misionari itu berdoa dengan menutup mata, dia mula-mula juga menutup mata, tetapi di tengah doa daripada misionari itu, kepala suku itu menjabut sebuah pisau di balik jubahnya. Tatkala dia jabut, kemudian dia hunjamkan kepada misionari itu berkali-kali, sampai misionari itu berlumuran darah. Lalu kepala suku itu meninggalkan misionari itu. Dia sengaja memang mau membunuhnya. Saudara-saudara, di tengah akan keadaan sekarat dari sang misionari ini, dia berusaha mengambil secari kertas. Lalu dia mengambil ballpoint dan dia menuliskan sebuah kalimat saja. My son, anakku, Yesus namanya. Continue this ministry. Lanjutkan pelayanan ini. Dan tidak lama misionari itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Saudara-saudara, Yesus, anak daripada misionari ini, seorang yang sedang sekolah teologi. Tatkala dia tahu bahwa ayahnya itu dibunuh oleh kepala suku di daerah ayahnya itu melayani, dia tidak bisa terima. Dia berteriak, Tuhan, mengapa, mengapa, dan mengapa? Bukankah ayahku itu bukan pergi dharma wisata? Dia itu pergi melayanimu. Kenapa mati menggenaskan seperti ini? Aku tidak mau melanjutkan akan pelayanan ayahku. Tapi saudara-saudara, dia itu kemudian bergumul dan dia memiliki fiancé, calon teman hidupnya yang menguatkan dia. Dan akhirnya pada saat anaknya ini, anak misionari ini merenungkan bahwa ternyata hidup di dalam dunia itu, apalagi mau mengutamakan Tuhan, apalagi memang mau mengabarkan Injil Tuhan, seringkali ada penderitaan, bahkan penganiayaan, bahkan pembunuhan bisa terjadi. Karena the best is yet to come. Karena yang terbaik memang belum digenapi secara sempurna oleh Tuhan. Akhirnya dia memutuskan, oke Tuhan, aku akan melanjutkan pelayanan ayahku. Dan saudara-saudara, singkat cerita, dia datang ke daerah itu. Pada waktu dia datang, kepala suku tahu, ini orang mau mengabarkan pribadi yang namanya Yesus seperti orang yang pernah saya bunuh. Dan pada waktu kepala suku itu tahu ini anaknya orang yang dibunuhnya, dia mulai berpikir, kenapa orang yang saya bunuh anaknya berani datang lagi? Berarti dia ini punya berita yang sangat penting ini. Akhirnya dia mau mendengarkan dan betul-betul dia bertobat. Dia betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu anak buahnya banyak yang mengikutinya. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya tidak akan mengalami kejadian yang mengerikan seperti ini. Tetapi di dalam penderitaan apapun yang Tuhan izinkan, ingatlah bahwa yang memang yang terbaik belum tiba. Kita masih di dalam perjalanan ke sana. Teruslah setia melayaninya. Utamakan Tuhan di dalam mengabarkan Injilnya. Meski ada tantangan, meski ada penderitaan, bahkan aniaya. Saudara-saudara, di dalam pelajaran Evangelism Explosion, unit yang ke-15, tentang bersaksi sebagai gaya hidup. Ada 2 peraturan yang harus kita patuhi, bukan? Pertama, lakukan terus, jangan pernah berhenti. Kedua, kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Saudara-saudara, kalau saudara menjalankan tugas pekabaran Injil dengan metode EE, dan saudara mengalami celaan, tantangan, dan penderitaan, teruslah setia, karena memang the best is yet to come. Yang terbaik belum tiba, tetapi pasti akan Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mati dan bangkit yang menjaminnya. Mengapa penganiayaan, penderitaan termasuk di dalam daftar berkat Tuhan? Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup di dalam dunia ini bukanlah hidup yang final. Pengharapan kita adalah di dalam hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya,
yang sudah bisa kita cicipi mulai saat kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi digenapinya saat Yesus datang kedua kalinya. Yang berikutnya saudara-saudara, yang kedua, mengapa penganiayaan yang mencakup berbagai penderitaan dalam hidup ini termasuk dalam daftar berkat-berkat Tuhan bagi kita orang yang mengabarkan Injilnya, yang mengutamakan Tuhan? Saudara-saudara, yang kedua adalah karena penderitaan, bahkan penganiayaan, adalah the mark of the true disciple of Christ. Adalah tanda daripada murid sejati daripada Kristus yang hidup mengutamakan Tuhan dan Injilnya. Jadi saudara-saudara, sebagai murid Kristus yang sejati, saudara dan saya bukan hanya mengalami berkat-berkat Tuhan yang mengenakkan, tetapi juga penderitaan yang kita ambil karena untuk Tuhan sebagai tanda bahwa memang kita ini murid Kristus yang sejati. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab, maka di dalam Markus ini saudara-saudara, penderitaan atau aniaya di sini dihubungkan dengan hidup yang kekal. Sebagai tanda tapi bukan syarat ya. Markus 10 ayat 30 bagian akhir mengatakan, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, tanda murid Kristus yang sejati itu akan mengalami memang penderitaan di dalam hidup bagi Injil Kristus. Tetapi itu sebagai tanda dia adalah orang yang memiliki hidup yang kekal, sebagai tanda dia murid Yesus yang sejati. Maka saudara-saudara, Galatia 6 ayat 17 Rasul Paulus berkata, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda milik Yesus yaitu bekas-bekas luka, dia didera, dia dicambuk. Penderitaan-penderitaan yang dia alami itu sebagai tanda bahwa dia milik Kristus, dia murid Yesus yang sejati. Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 5, 11 dan 12, tatkala kita dicela, difitnah dan dianiaya, berbahagialah, karena demikian juga diperlakukan kepada nabi-nabi Tuhan yang sejati. Tanda murid Kristus yang sejati, yang mengutamakan Tuhan dan Injilnya, mau hidup di dalam penderitaan bagi Kristus. Tahu bahwa hidup bagi Kristus, bagi Injilnya, akan mengalami tantangan, kesulitan, bahkan aniaya. Tetapi kita tetap mau lakukan dengan hati yang bersyukur, bahkan senang. Itu tanda daripada murid Kristus yang sejati. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang pria yang berumur sekitar 55 tahun atau mendekati 60 tahun ya. Jadi dia melakukan general check up kesehatannya, yaitu tes darahnya dan sebagainya. Lalu hasilnya itu dia harus menghadap seorang dokter. Nah pada waktu diberikan kepada dokter, dokter itu membaca hasil general check up daripada pria tersebut. Lalu pria tersebut bertanya kepada dokter, dokter, hasilnya gimana? Bagus atau tidak? Dokter itu menjawab, ya lumayan. Dengan kata lumayan, pria itu kemudian bertanya, dok, mungkin nggak ya saya ini bisa hidup sampai usia 90 tahun? Lalu dokter itu melihat pria itu dan dia kemudian bertanya, kamu pengen hidup sampai 90 tahun? Kamu suka minum-minum sampai mabuk nggak? Pria itu mengatakan, enggak dokter, saya nggak suka minum-minum sampai mabuk. Oke, kalau begitu kamu suka pesta-pesta sampai larut malam atau bahkan sampai pagi enggak? Enggak juga dokter. Oke, kalau gitu kamu suka main perempuan enggak? Amit-amit dokter, saya tidak main perempuan, tidak suka. Kamu suka berjudi enggak? Enggak dokter, saya juga tidak suka berjudi. Lalu dokter itu melihat pria itu, lalu dia mengeluarkan kata-kata, nah kalau kamu enggak suka semua itu, ngapain kamu mau sampai umur 90 tahun? Saudara-saudara, ini cuma cerita joke ya. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa dokter ini punya pemikiran bahwa
Seseorang itu seharusnya memiliki kesukaan hal-hal duniawi seperti itu kalau mau umur panjang. Tetapi saudara-saudara, saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita ini muridnya Yesus yang mengutamakan Injil Kristus, maka mungkin kita itu akan berkata, suka menginjili enggak? Suka menerapkan penginjilan evangelism explosion enggak? Suka untuk bercerita tentang Yesus enggak? Kalau enggak, untuk apa umur panjang? Karena saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid Kristus sejati, kita memiliki keinginan kesukaan yang berbeda dengan dunia ini. Tanda murid Yesus sejati adalah mau untuk menjalani penderitaan, kesulitan, tantangan demi untuk Kristus, demi untuk Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, di Nepal itu pernah ada satu peraturan beberapa waktu yang lampau. Kalau orang itu menjadi Kristen di sana, akan dipenjara selama kurang lebih setahun. Kenapa peraturan itu dikeluarkan? Supaya menekan jangan sampai banyak ada orang-orang yang mau menjadi Kristen. Tapi satu kali saudara-saudara, ada pendeta yang mempertobatkan 6 orang. Lalu 6 orang itu mau dibaptis. Nah, sebelum dibaptis, saudara-saudara, 1 hari sebelumnya ada polisi datang, mendatangi 6 orang itu. Lalu mengatakan kalau kalian besok dibaptis benar-benar jadi pengikut Kristus, kalian langsung setelah dibaptis masuk penjara. Dan at least 1 tahun. Saudara-saudara, besoknya jemaat sudah berkumpul, pendeta juga sudah datang. 6 orang itu tetap datang. Mereka mau mengaku imannya kepada Kristus, mereka mau mengaku imannya untuk menjadi saksi Kristus, dan mau dibaptiskan. Dan betul saudara-saudara, polisi sudah siap di situ. Pada waktu mereka dibaptiskan satu persatu, setelah itu mereka itu masuk penjara. Nah, pada waktu mereka di penjara, ada orang dari Australia datang menjenguk mereka. Dan mereka itu berkata kepada orang Australia, orang Kristen yang menjenguk, "Pak, jangan doakan kami untuk cepat keluar, tetapi doakan kami supaya di penjara ini pun kami tetap bisa memuliakan Tuhan, kami tetap bisa menjadi saksi Kristus." Oh saudara-saudara, ini orang-orang yang adalah murid Kristus yang sejati. Tahu bahwa mengikut Yesus, apalagi menjadi saksi Yesus, akan menghadapi tantangan, bahkan bagi mereka itu penjara, dan mereka sebenarnya bisa menolaknya, mereka bisa berubah pikiran, tetapi mereka tetap mau menjalani demi Kristus. Itu adalah murid Kristus yang sejati. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara-saudara menerapkan evangelism explosion di tempat saudara masing-masing, di daerah saudara masing-masing. Tantangan apa yang saudara hadapi? Tapi mari kita sebagai murid Kristus, kita terus dengan berani untuk memberitakan akan Injil Kristus. Meskipun ada tantangan bahkan penderitaan yang menanti. Saya pernah diceritakan oleh seorang yang aktif di penginjilan EE ini, bahwa pada waktu dia mengadakan pelatihan atau penginjilan di Batam, dia itu menerima akan ancaman untuk dibunuh. Dia melayani di Timor Leste, juga sempat mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Tetapi dia tetap semangat, tetap sukacita di dalam mengabarkan Injil melalui metode EE ini. Saudara-saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, mari kita sebagai murid Kristus yang sejati, kita tetap setia untuk mengabarkan Injil. Karena tantangan penderitaan yang ada itu bagian daripada berkat Tuhan yang mau menunjukkan bahwa kita ini murid Kristus yang sejati. Nah saudara-saudara, yang berikutnya lagi sekarang, yang ketiga. Mengapa penganiayaan yang mencakup berbagai penderitaan hidup termasuk dalam daftar berkat-berkat Tuhan bagi kita orang yang mengabarkan Injilnya, yang mengutamakan Tuhan? Saudara-saudara, bukan hanya itu untuk menunjukkan bahwa yang terbaik itu masih akan datang.
Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini murid Kristus yang sejati, tetapi juga penderitaan yang Tuhan izinkan, yang saudara itu dan saya mau ambil untuk demi kemuliaan Kristus, itu akan purifying, memurnikan hidup saudara dan saya sebagai murid Kristus yang mau mengabarkan Injilnya. Saudara-saudara, Bapak rohani dari penulis Injil Markus, Bapak rohani daripada Markus, penulis Injil Markus, itu adalah Rasul Petrus. Jadi di dalam tulisan Markus ini, di kitab Markus ini, ada banyak pengaruh daripada Petrus. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, di sana dicatat bahwa penderitaan murid Kristus yang Tuhan izinkan itu untuk memurnikan. 1 Petrus 1, 6 dan 7 mencatat, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai penderitaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudara, kemurnian iman kita itu akan makin terlihat, makin terbentuk melalui akan penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Satu kali ada orang pernah bertanya kepada saya, apakah pandemi COVID-19 ini merupakan tulah dari Tuhan bagi manusia? Saudara-saudara, pada waktu saya mendapatkan pertanyaan ini, saya ingat bahwa tulah di Mesir itu hanya mengenai orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak terkena. Jadi saudara-saudara, sebenarnya COVID-19 tidak bisa dikatakan ini tulah, karena mengenai baik orang percaya Yesus maupun yang tidak. Saya lebih percaya saudara-saudara bahwa COVID-19 ini salah satunya adalah dapat kita katakan Tuhan itu izinkan ada untuk purifying, untuk memurnikan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang belum percaya supaya ingat Tuhan, hidup ini sementara. Bagi yang sudah percaya kepada Tuhan supaya iman kita itu makin teguh, supaya memiliki pemahaman firman Tuhan dengan lebih benar dan sebagainya. Saudara-saudara, ada seorang pendeta yang belum lama ini bercerita kepada saya bahwa saat pandemi itu mulai, pandemi COVID-19 itu mulai tahun lalu, dia percaya bahwa pandemi ini terjadi merupakan kesempatan bagi dia untuk mengkhotbahkan mujizat-mujizat yang akan terjadi jikalau kita punya iman yang besar. Bahkan dia percaya seperti ada orang mengatakan, oh virus COVID-19 itu punya mata. Dia tidak akan menyerang orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi dia akan menyerang orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dia percaya Mazmur 91 ayat 7. Bahwa walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Jangan takut terhadap penyakit menular. Tetapi ternyata dia melihat bahwa orang-orang Kristen, bahkan teman-temannya hamba Tuhan yang kena dan tidak sedikit yang mati. Oh saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini merubah dirinya. Dia yang mau menekankan iman yang besar, mujizat-mujizat terjadi. Jikalau kita punya iman yang besar, akhirnya dia itu mendapatkan kebenaran firman. Dari 1 Korintus 1, 22, 23. Yaitu orang-orang Yahudi menghendaki tanda mujizat. Orang-orang Yunani menghendaki hikmat, filsafat-filsafat. Tetapi Rasul Paulus memberitakan akan Kristus yang disalibkan. Mengapa saudara-saudara? Karena Kristus yang disalibkan adalah tanda atau mujizat terbesar. Dia adalah hikmat yang terbesar. Dan akhirnya dia suka untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Pandemi ini telah membuat dia makin dimurnikan di dalam mengabarkan Injil Kristus. Sebelumnya dia berpikir mengabarkan Injil Kristus, itu biasa. Harus disertai mujizat-mujizat, baru orang itu akan percaya. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Dia mendapatkan firman juga bahwa di dalam Lukas 16
ayat 29 sampai 31, bahwa orang itu akan percaya Tuhan sungguh-sungguh melalui kebenaran firman. Dan kebenaran firman pusatnya adalah Yesus. Dan Yesuslah tanda mujizat yang terbesar itu. Jadi saudara-saudara, mari kita dengan iman yang makin murni, kita terus mengabarkan Injil Kristus. Ada tantangan, biarlah itu makin memurnikan iman kita, memurnikan pemahaman pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, dengan kita terus mengabarkan Injil Yesus Kristus dengan semangat dan dengan setia. Saudara-saudara, pernah ada seorang misionari lagi yang melayani juga di daerah terpencil di India, yang setelah dia itu melayani berbulan-bulan, ternyata bisa terbentuk beberapa keluarga itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah akhirnya terbentuk jemaat kecil, lalu dia pikir dia angkat di situ pengurus-pengurus penatua, begitu ya, pengurus-pengurus. Lalu dia pergi ke daerah lain untuk memulai penginjilan di sana. Baru dia itu pindah, belum lama, tiba-tiba ada seorang pemuda jemaat dari kelompok keluarga yang sudah bertobat itu datang menemui akan misionari ini dengan wajah yang pucat pasi. Lalu misionari itu bertanya, ada apa? Lalu dia bercerita, Pak, ini baru-baru ini ada penyakit cacar air terjadi di daerah kami. Dan orang-orang penduduk di daerah kami itu percaya bahwa ini karena ada dewa yang marah. Maka penduduk itu mau untuk patungan beli sapi yang besar untuk bisa dipersembahkan kepada dewa, supaya dewa itu jangan marah. Nah, kami orang Kristen tidak percaya itu, jadi kami tidak mau melakukan itu. Kami dimusuhi, Pak, tapi itu masih tidak apa-apa, Pak. Tetapi sekarang yang membuat kami ini khawatir, karena anak daripada seorang pengurus gereja kami terkena cacar air. Pak, datang Pak. Datang dan doakan. Supaya kalau anak itu bisa sembuh, maka akan banyak orang yang mau terima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, misionari itu kemudian mengemas barangnya, dia siap-siap pergi dan dia pergi ke rumah seorang pengurus yang anaknya kena cacar air, dan dia mendoakan di situ. Dan saudara-saudara, pada waktu misionari ini datang, penduduk di situ itu berkerumun di rumah penatua atau pengurus yang anaknya kena cacar air itu. Mereka pengen tahu apa yang akan terjadi dengan orang Kristen ini mendoakan anak yang kena cacar air. Didoakan hari pertama, anak itu agak membaik tetapi belum membaik. Hari kedua didoakan, anak itu makin panas, makin parah. Hari ketiga didoakan, ternyata anak itu meninggal, saudara. Misionari itu kecewa. Kok meninggal? Karena dia kemudian ada urusan lain di tempat baru di mana dia merintis. Maka kemudian dia mengatakan kepada penatua dan pengurus di situ, kalian yang pimpin akan penguburannya, saya harus pergi. Dan akhirnya misionari itu pergi dengan kecewa. Baru dia sampai di tempatnya, besoknya pemuda yang sebelumnya datang dengan muka pucat pasi mengabarkan tentang ada anak dari pengurus gereja yang kena cacar air itu datang lagi. Tetapi kali ini mukanya berseri. Misionari itu heran. Kamu kenapa mukanya berseri? Bukankah anak daripada pengurus gereja itu saya doakan mati? Lalu pemuda itu bercerita, betul Pak, anak pengurus kami memang meninggal. Tetapi ternyata banyak orang kemudian percaya Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Bagaimana? Pada waktu dikuburkan, maka pengurus gereja kami, ayah daripada anak itu bersaksi bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, mati itu keuntungan, mati itu kebahagiaan. Kami bertemu dengan Sang Juru Selamat dan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Lalu berita firman Tuhan tentang Yesus yang mati disalib dan bangkit diberitakan. Karena Yesus mati dan bangkit kembali, maka kematian itu sudah dikalahkan. Dengan kesaksian seperti itu,
banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh saudara-saudara, rupanya penderitaan, kesulitan, kematian anak pengurus itu Tuhan pakai untuk memurnikan iman daripada jemaat Tuhan, bahkan memenangkan akan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, saya tidak tahu penderitaan, tantangan hidup apa yang saudara alami tatkala saudara itu mau hidup mengabarkan Injil Kristus. Tapi apapun itu, saudara-saudara, saya ingin untuk saudara dan saya, mari kita tidak kendor. Kita terus mengabarkan Injilnya. Karena berbagai penderitaan termasuk karena COVID-19, itu seharusnya makin membuat iman kita murni, makin dewasa, dan makin mengenal diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang memang memiliki hati untuk terus mengabarkan Injil. Dengan metode EE, teruskanlah. Karena kita memberitakan dengan metode EE itu, Yesus Kristus yang disalib dan yang bangkit, yang adalah mujizat terbesar dan hikmat terbesar yang seharusnya memang diberitakan. Mari saudara-saudara bersama dengan saya, kita terus memberitakan Injil Kristus. Tanda, mujizat, dan hikmat terbesar. Dan teruslah dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita mengabarkan Injilnya, sehingga kita boleh berdampak meskipun di tengah krisis. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari kita bersama berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Tuhan mengizinkan adanya berbagai penderitaan, tantangan, kesulitan, bahkan mungkin aniaya dalam hidup kita. Firman Tuhan menyebutkan bahwa hal-hal itu masuk di dalam daftar berkat-berkat Tuhan. Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa yang terbaik masih akan datang. Untuk mengingatkan bahwa tatkala ada penderitaan dan kita tahu kita sebenarnya bisa menghindari, tetapi kita mau lakukan untuk Kristus yang sudah menebus kita, maka itulah tanda murid Kristus yang sejati. Dan biarlah melalui tantangan kesulitan yang Tuhan izinkan ada, iman kita, pengenalan kita akan Kristus makin mengalami pemurnian. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu boleh mengajar dan mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus, orang yang mau untuk mengabarkan Injil Kristus, kami pasti ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan, termasuk penderitaan, tantangan, bahkan mungkin aniaya. Tolong kami untuk tetap kuat terus ya Tuhan, dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Karena kami tahu bahwa di dalam dunia ini bukan tujuan hidup kami, tetapi kami boleh disediakan akan hidup yang kekal, yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga tatkala kami menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup ini, kami boleh tetap kuat, karena pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti dalam Kristus. Kami bersyukur karena sebagai murid Kristus yang sejati, tanda sebagai murid Kristus yang sejati buahnya adalah kami bisa berbagian di dalam tantangan, penderitaan untuk kemuliaan Kristus. Dan biarlah tantangan, penderitaan, bahkan aniaya yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami, memurnikan iman kami, untuk kami terus dapat bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Berkati ya Tuhan setiap kami yang mengikuti akan konvensi EE tahun 2021 ini, supaya dimanapun kami berada, kami boleh terus dapat setia di dalam melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Kristus. Tuhan terus memberkati akan evangelism explosion, pelayanan ini boleh terus dapat berkembang, sehingga setiap orang yang mempelajari boleh mempraktekkan dengan pimpinan Allah Roh Kudus,
sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Dan biarlah kehidupan kami sebagai orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus juga boleh terwujud di dalam hidup sehari-hari kami, di dalam bidang kehidupan kami masing-masing. Kami boleh menjadi garam dan terang. Kami memohon semua ini dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.